Ya, beberapa hari ini sengkarut penerimaan siswa memang masih terus berlanjut berkaitan dengan adanya variabel atau patokan usia yang juga dimasukkan pada tahun ini untuk penerimaan masuk SMP dan masuk SMA atau setingkat. Bagaimana kemudian mencari titik temu agar aturan masuk sekolah siswa baru tahun ini bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh para orang tua. Untuk membahas soal ini atau memperbincangkannya, kami sudah mengundang anggota Komisi 10 DPR RI secara daring atau online, Putra Nababan. Selamat pagi, Putra. Selamat pagi, Mas Bayu. Apa kabar? Sehat? Baik, aduh, kalau saya dipanggil Mas, saya panggilnya Bang Putra Nababan juga. Kemudian ada Komisioner KPAI, Mbak Retno Listiarti, yang juga nanti akan bercerita banyak mengenai KPAI mendapat laporan juga. Mbak Retno, selamat pagi. Selamat pagi. Saya selalu bilang, Mbak Retno, jangan selalu bosan ya bicara mengenai pendidikan untuk anak-anak kita ini, karena beberapa kali KPAI memberikan wawasan juga kepada kita. Nah, nanti kami juga akan membuka line telepon interaktif kalau Anda ingin menyampaikannya, dan kami akan terima di bagian kedua dari perbincangan ini. Saya ke Mbak Retno dulu sebentar. Mbak Retno, bagi wawasan kita semua, supaya pemahamannya sama, supaya saya juga secara pribadi dan pemirsa Sapa Indonesia tidak salah artikan. Kenapa sih usia ini dimasukkan kali ini? Apa alasannya bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta? Sementara kan yang ingin dicari itu apa begitu dalam syarat masuk untuk SMP dan SMA ini, Mbak Retno? Iya, baik. Pertama memang ini kebijakan zonasi dalam PPDB itu sudah memasuki tahun keempat. Dan niatnya pemerintah memang bagus bahwa sistem zonasi ini adalah untuk memberikan akses ya bagi semua pihak gitu ya. Tidak melihat tadi kaya, miskin, pintar, bodoh itu nggak ada. Tapi bahwa semua orang bisa masuk karena memang jarak sekolah itu dekat dengan rumahnya. Walau sebenarnya sampai hari ini dari pengawasan KPAI kami melihat bahwa sudah banyak daerah yang mencoba membangun sekolah baru sejak zonasi diterapkan. Kota Bekasi ada 7 SMP negeri baru, Tangerang punya 9 SMP negeri baru. Artinya daerah mulai tergerak bahwa selama ini mereka tidak menambah jumlah sekolah negeri. Nah, selama zonasi tidak menambah sekolah negeri akan jadi masalah, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan sumber masalah yang tahun ini, yaitu berkaitan dengan usia. Memang betul, di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pada pasal 24 dan 25, itu menyinggung terkait usia. Bahwa usia itu bisa dipergunakan ketika daya tampung terakhir saja dengan seleksi umur. Tapi tidak bisa digunakan sebagai seleksi utama gitu. Nah, kalau melihat kasus DKI Jakarta setelah jalur afirmasi mereka buka, tadinya kami KPAI juga pas pertemuan tanggal 15 Juni kami berpikir bahwa basis kelurahan yang dipergunakan itu kan pakai nomor induk kependudukan. Nah, berarti orang akan didekatkan dengan di zona itu atau di kelurahan itu ada berapa sekolah, karena DKI ini emang sekolahnya banyak banget, beda sama daerah lain. Nah, apalagi persentase penduduk dengan jumlah sekolah DKI ini sangat mencukupi. Nah, di kelurahan-kelurahan DKI itu bisa begitu banyak sekolah negeri. Nah, terkait dengan ini ada 4 kelurahannya secara otomatis di nomor induk kependudukan kita hanya bisa memilih di 4 kelurahan tadi. Nah, lalu carilah yang paling dekat. Dengan yang paling dekat rumah ke sekolah, pasti kita diterima tanpa melihat yang lain. Nah, tetapi untuk DKI Jakarta, kami berpikir tadinya jarak itu seperti itu. Jadi artinya akan dimunculkan di awal. Jadi jarak itu ranking gitu ya, atau misalnya urutan diterima adalah jarak tadi. Namun yang kemudian dipergunakan atau muncul memang umur. Nah, kami tadinya juga berpikir umur akan digunakan belakangan, tapi ternyata orang yang diterima, kayak satu contoh di sebuah SMA, itu 30 orang, jalur afirmasi yang pertama itu 30 daya tampung. Lalu pendaftar di sekolah itu ada 70. Ternyata yang diterima betul nomor urut 1 sampai 30 memang. Tapi bukan berdasarkan jarak, berdasarkan usia tertua. Nah, jadi gimana itu Mbak Retno? Kan maksudnya mau zonasi, bahkan jalur pertama disebut sebagai zonasi gitu. Kok usia yang nomor 1? Nah, Permendikbudnya nggak salah. Permendikbudnya sebenarnya mengatur begitu. Jadi misalnya gini Mas Bayu, kalau tadi daya tampung 30, yang mendaftar 70 kan, maka pada urutan yang terakhir, jadi misalnya gini, dari 30 ini untuk menseleksi dari 70 menuju 30, maka umur bisa diberlakukan pada
urutan daya tampung terakhir saja. Jadi Oke. misalnya seleksi umur tadi di urutan 29 dengan 30, 31, 32 misalnya sama. Ya, Maksudnya sama tuh jaraknya sama. Nah, ketika jarak rumahnya sama di urutan itu pada daya tampung hanya 30, ya. maka pada saat itulah penggunaan umur dilakukan. Ya, Jadi itu tidak saya tunjuk diseleksi tangan dari lagi Mbak awal. Retno. Kalau Kenapa? untuk urusan, nah itu juga jadi apa ya? Bahasa saya adalah jadi tidak masuk akal lagi ketika untuk urusan zonasi ini, ketika kemudian jarak sama gitu. Bayu dengan Putra Nababan jarak rumah ke sebuah sekolah sama. Kok tiba-tiba usia yang jadi nomor 2 untuk kemudian dijadikan patokan? Kalau Kan Mas harusnya Bayu sama nilai dulu kan? Oh enggak, nilai itu di jalur prestasi, Mas. Jadi Maka beda-beda itu menurut jalur. saya kenapa jalur prestasinya jadi belakangan padahal ini kan jadi lebih penting bagi murid. Mereka ingin masuk ke sana begitu. Kenapa usia di sini kemudian jadi disegerakan begitu? Enggak, gini. Tadi kalau Mas Bayu dengan Mas Putra misalnya sama jalurnya, tapi sebenarnya daya tampungnya masih mencukupi. Maka usia nggak Oh. dipakai sama sekali. Nah, Hmm. kalau berkaitan dengan nilai, nilai ini dipergunakan pada jalur prestasi dan terakhir. Kenapa kemudian dia terakhir? Ya. Agar kalau ada sisa jalur zonasi, maka itu akan diserahkan ke prestasi. Kalau ada jalur perpindahan, jalur perpindahan orang tua sisa, itu pun diberikan kepada prestasi. Nah, kalau prestasi, Mas, Ya. itu tidak lihat jarak, tidak lihat umur sama sekali. Yang dilihat betul-betul prestasi akademik. Itu ketentuannya. Jadi memang kalau menggunakan Permendikbud ini ada penyimpangan yang dilakukan memang pada pemerintah DKI dalam penerapan karena bukan begitu maksud dari Permendikbud. Dimengerti sekarang. Jadi memang ini betul-betul menerapkannya dulu begitu. Baik, saya pindah dulu ke Bang Putra. Bagaimana situasi seperti ini kemudian dilihat oleh Komisi 10, Putra? Iya, Bayu memang kami cukup kaget ya dengan kejadian dan pemberitaan yang begitu cepat, terutama kejadian di lapangan ya. Dapil saya kan Jakarta Timur ya, bukan hanya Komisi 10, tapi saya punya konstituen yang bingung dan kaget dan mereka resah. Tiba-tiba bertubi-tubi masuk WA ke saya mempertanyakan soal usia gitu kan ya. Kenapa faktor ini soalnya usia jadi dimasukkan? seperti tidak adil begitu. Kalau saya mewakili orang tua, anaknya belajar sedemikian rupa, nilainya udah bagus karena selama ini nilailah yang begitu penting. Selain zonasi, mereka udah mengerti. Kok tahun ini ada usia gitu. Nah, saya kan juga punya anak yang lulus SD dan lulus SMP gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Mbak Retno juga Bayu, psikologis dari warga Jakarta, terutama warga Jakarta Timur kalau saya boleh mengatakan, mereka kan saat ini sedang mau bangkit lagi dari sisi penghasilan ekonomi mereka ketika PSBB sudah dilonggarkan, mereka penghasilannya nol dan lain sebagainya, terus mereka sudah tahu nilai anaknya bagus, mereka tahu sistem seperti apa, mereka sudah terbiasa selama ini dengan sistem penerimaan dan mereka sudah ibaratnya mereka sudah hafal lah dengan sudah punya mimpi atau harapan begitu kan? Sudah punya jalur-jalur itu dan lain sebagainya. Saya pun juga sudah menargetkan anak-anak saya nilainya berapa supaya mereka bisa masuk ke jenjang berikutnya. Nah, tidak dibayangkan sama saya ketika minggu lalu begitu banyak pertanyaan, begitu banyak masuk dan mereka resah semua. Sehingga orang tua yang begitu resah dan tidak punya jawaban dan tidak dikomunikasikan dengan baik, mereka pun akhirnya turun ke jalan seperti yang diliput Kompas TV tadi. Kebayang nggak di tengah-tengah COVID-19, pandemi, orang tua ini nekat turun ke jalan, meskipun mereka pakai masker, mereka bawa spanduk, mereka demo. Itu kan kondisinya mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan bagaimana kondisi keluarga itu, mereka itu berontak. Nah, Mas Bayu, ini kita bahas di Komisi 10. Tapi dibahasnya sangat singkat karena ini domainnya dari daerah. Ya, jadi PLT dari Dikdasmen, Dirjen Dikdasmen Pak Hamid mengatakan bahwa ini adalah peraturan yang memang sudah dibuat sejak tahun 2017. Bahwa kemudian DKI memberlakukannya baru sekarang, itu kan menjadi pertanyaan. Peraturan sudah 3 tahun yang lalu, tapi baru diberlakukan sekarang. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan UN yang tidak diberlakukan karena COVID, sehingga mereka harus mencari parameter lain? Nah, yang kedua,
kalau itu mau diberlakukan, kenapa sosialisasinya minim? Setuju. Dan itu ini juga mengganggu menjadi rasa keluhan keadilan. banyak orang soalnya, ya. Betul. Kok jadi mendadak dangdut kayak gini? Ya. Kan harusnya dipersiapkan 3 bulan yang lalu. Ya. Nah, berkaitan dengan hal semacam ini, apa yang akan dilakukan Komisi 10, Putra? Kalau Komisi 10 tentunya kita kan tidak bermitra dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta gitu ya, dan juga tidak bermitra dengan Pemda DKI. Tapi isunya kan ini sudah sangat membesar begitu untuk melihat skalanya, mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bisa ditanya begitu oleh Komisi 10. Betul, kita minta agar pertama kita minta agar sama dengan Ketua DPRD tadi bahwa Pemda DKI dalam hal ini Gubernur coba mengevaluasi lagi ya peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikannya. Karena dalam hal ini bukan urusan menang-menangan. Ini bukan urusan siapa kalah-kalahan. Karena terus terang Mas Bayu, Mbak Retno juga, saya punya konstituen yang sudah daftar di 3 sekolah negeri dan 3-3-nya ditolak. Padahal rata-ratanya 87. Karena dia dikalahkan dengan anak umur 14 dan 15 tahun. Dia anak umur 12,5 tahun gitu loh. Dan ini kejadian. Anaknya nangis-nangis, meraung-raung sekarang, dan orang tuanya stres. Gitu loh. Nah, jadi menurut saya rasa keadilan masyarakat ini harus ditangkap oleh Pemda DKI Jakarta. Yang kedua, kami akan mendesak Kemendikbud RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Dikdasmen, untuk bisa turun tangan. Ikut turun tangan dan juga menengahi ataupun juga mengklarifikasi ataupun juga berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan DKI dan juga pihak Pemda DKI. Ya, baik. Kita catat itu dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Sebelum jeda sedikit saja saya ingin dapat komentar dari Mbak Retno. Mbak Retno, saya mengerti bahwa dari membaca dan mendengar keterangan dari Mbak Retno bahwa niatnya bagus, pemerataan begitu. Setiap sekolah bisa dapat murid tidak hanya yang pintar dan lain-lain apa segala macam, niatnya bagus. Tapi ada rasa ketidakadilan begitu kita merasakan anak-anak kita udah belajar setengah mati nilainya bagus, dia masih belum tentu dapat di sekolah yang dia inginkan. Dan kemudian nanti dia harus ada di sekolah yang entah bagaimana karena sistemnya membuat dia akan ada di sekolah yang tidak dia inginkan. Rasa itu yang saya ingin tanyakan. Bagaimana kemudian kita bisa menjembatani ini semoga supaya win-win solution di antara ini, Mbak Retno? Ya, pertama KPAI sendiri akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait 8 pengaduan yang diterima oleh KPAI terkait dengan usia ini. Nah, ada pengaduan ke KPAI sampai 8 aduan ya? Oke. Ya, 8 pengaduan. Kalau total pengaduan ada 28. Tapi dari seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi 8 pengaduan itu berasal dari DKI Jakarta dan semuanya terkait usia. Nah, ini yang ada juga bahkan inklusi, di mana inklusi ini anak-anak ABK pun menjadi terhambat juga terkait dengan ini penggunaan usia. Namun kami ingin catatan sedikit Mas Bayu bahwa sebenarnya niat pemerintah atau negara dalam hal ini kan kebijakan negara sebenarnya. Berbeda lagi soal juknisnya DKI ya, tapi kalau negara niatnya zonasi ini adalah baik, bahwa mereka ini nggak mau pendidikan sebagai pasar bebas, tapi diatur. Semua orang bisa mengakses. Nah, terkait dengan itu kenapa bukan nilai? Karena nilai itu yang tinggi selama ini adalah nilai yang memang kelompok yang bisa di atas. Maksudnya itu adalah nilai ujian nasional yang tinggi bagi anak-anak yang gizinya cukup, yang secara bimbel dia sanggup bayar, fasilitasnya banyak. Nah, itu mengakibatkan anak-anak miskin di 8 tahun terakhir dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Balitbang Kemdikbud memang menunjukkan anak miskin mengeluarkan biaya pendidikan lebih banyak daripada anak-anak kaya. Atas dasar itu kemudian digunakanlah jarak zonasi itu pada tahun 2017. Nah, memang DKI selama ini selalu pakai nilai juga. Baru tahun ini dia menggunakan pola yang berbeda. Tetapi ini pun walaupun kita masih bisa berdebat soal ini kan, Mbak Retno, kita masih bisa berdebat. Orang tua berapapun penghasilannya untuk anak itu dikejar begitu. Jadi belum tentu juga orang yang mampu udah pasti anaknya ikut bimbel, belum tentu. Bahkan ada teman saya begitu, sejak saya sekolah nggak pernah ikut bimbel dan lain-lain. Dia juga bukan orang kaya begitu, tapi pinternya setengah mati. Itu juga banyak. Hal-hal semacam itu kenapa kemudian ditiadakan begitu? Enggak, itu betul.
Iya kan? Bukan ditiadakan. Sebenarnya tadi yang saya bilang pemerataan, ya, itu ada di dalam yang disebut jalur prestasi. Pak Nadiem menetapkan jalur prestasi adalah 30%. ya. Nah ini betul-betul nilai. Jadi artinya yang afirmasi ini yang miskin sebenarnya. Yang miskin 25%, yang jalur zonasinya 40, tapi harusnya 50 kalau di Permendikbud. Lalu 25% lagi jalur prestasi. Itu sebenarnya perimbangan yang diberikan negara. Kalau menurut saya secara konsep, negara sudah tepat. Hanya memang daerah punya beberapa kebijakan yang kadang bertentangan dengan Permendikbud, gitu, Mas. Jadi dan menurut saya, Mas Bayu, silakan, saya tambahin aja, Mas Bayu, menurut saya nggak ada masalah ini berlakukan. Persoalannya, jangan tidak disosialisasikan dan dikondisikan kepada sekolah-sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah, dan terutama kepada murid dan juga orang tua. Gitu. Jadi artinya ini kan yang kita lewatin ini kan extraordinary kondisi COVID seperti ini. Dengan Mendikbud menyampaikan bahwa UN ini ditiadakan, yang harusnya ditiadakan 2021, ini kan seharusnya kan sudah menjadi pertimbangan dari Dinas DKI Jakarta untuk memasukkan elemen lain dalam penerimaan siswa didik di sekolah negeri. Nah, kenapa ini diumumkan mendadak sekali? Dan kenapa ini tidak disampaikan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada motif apa di balik semuanya serba mendadak seperti ini? Dan menurut saya ini ketidakpekaan. Tadi saya sampaikan bagaimana daerah DKI itu adalah daerah merah. Bagaimana banyak sekali yang positif. Bagaimana banyak sekali yang terdampak oleh COVID, kehilangan pekerjaan. Plus ditambah lagi urusan seperti ini gitu loh. Baik. Nah ini yang sudah mengerucut menurut saya, dan sebetulnya upaya-upaya ini dimaksudkan oleh pemerintah dan kemudian turun ke pemerintah daerah untuk kebaikan bagi pendidikan Indonesia yang merata. Kita mengerti itu. Tapi tinggal bagaimana sosialisasinya. Kami jeda dulu. Setelah ini Putra Nababan dan juga Mbak Retno Listiarti masih akan tetap bersama kami. Kita juga akan menerima sambungan telepon interaktif di 021536600500. Satu bagian lagi untuk Sapa Indonesia membahas ini. Kami segera kembali.